Adanya pandemi selama kurang lebih 2 tahun tentunya berdampak dalam sektor perekonomian. Tidak terkecuali koperasi dan UMKM. Tentunya tidak mudah untuk bisa mengatasi hal tersebut, termasuk koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Kediri. Namun, bagaimana perjuangan dan survive mereka dalam mengatasi hal tersebut? Kita akan ikuti sorot kali ini. Tentunya kita akan melihat juga bagaimana Kabupaten Kediri yang bisa terus berjuang hingga akhirnya mereka pun pada hari ini bisa turut berpartisipasi menjadi bagian dalam KUKM Expo ke-9 dalam rangka puncak peringatan Hari Koperasi ke-75 Jawa Timur. Kita ikuti selengkapnya. Kabupaten Kediri terdiri dari 26 kecamatan, 1 kelurahan, dan 343 desa. Jumlah penduduknya mencapai 1.571.555 jiwa, dengan luas wilayah 1.386,5 km dan sebaran penduduk 1.133 jiwa per kilometer. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari kondisi perekonomian regional, perekonomian nasional, bahkan perekonomian global. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah, seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor real. Di samping itu, perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global, seperti naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global. Terlebih, adanya pandemi selama 2 tahun mampu menghempaskan perekonomian ke titik terbawah. Banyak PHK di mana-mana, dan banyak pengangguran serta tingkat kemiskinan menjadi meningkat. PDRB dapat digunakan sebagai indikator ekonomi makro dan juga sebagai landasan evaluasi kinerja perekonomian dan penyusunan berbagai kebijakan. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana mengupas bagaimana strategi dari Kabupaten Kediri untuk keluar dari problem perekonomian pasca pandemi yang hampir terjadi di semua kabupaten kota. Mas Dito pun memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri. Hal itu disampaikan pada puncak Hari Koperasi ke-75 tahun 2022 yang digelar di Grand City Surabaya Selasa lalu. Lalu kalau di hulunya kita sudah melakukan kawasan agropolitan, maka di hilir apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus mengkurasi atau membantu teman-teman UMKM melakukan inkubasi. Maka kita sekarang punya 3 garasi UMKM dan 1 garasi ini sedang kita bangun, sedang kita kerjakan. Yang pertama ada di Kecamatan Pare, ada di Kecamatan Grogol, dan ada di Kecamatan Papar. Itu kita bagi 4, kenapa Bu? Karena 1 kita taruh di utara Kediri, 1 di barat Kediri, 1 di timur Kediri, dan 1 di selatan Kediri. Jadi hasil UMKM itu dari setiap kecamatan tadi kita masukkan ke garasi UMKM atau gerai rumah inkubasi yang nantinya akan menghasilkan sebuah produk. Baik, di kesempatan ini saya sudah bersama dengan Bapak Hanindito Himawan Pramana atau yang biasa disapa dengan Mas Dito selaku Bupati dari Kabupaten Kediri. Apa kabar hari ini? Baik Mbak, Alhamdulillah sehat. Luar biasa, senang sekali bisa berjumpa dengan Mas Dito. Kita ketahui pandemi kemarin 2 tahun lebih bisa dikatakan demikian ya. Semua sektor terkena dampak, setuju ya? Dan pastinya ekonomi terutama untuk koperasi dan UKM ini mengalami masa-masa yang cukup sulit begitu. Nah, apa yang terjadi di Kabupaten Kediri ketika masa pandemi khususnya di sektor koperasi dan UKM pada waktu itu? Ya, jadi sekarang ini kita mengkunci, artinya dengan segala potensi yang ada di Kabupaten Kediri, kita mengkunci 4 komoditas utama. Dari kawasan agropolitan yang kita punya, mulai dari Sego Batam, Semen, Grogol, Tarokan Mojo, di situ kita punya kopi dan mangga podang. Ini akan jadi komoditas utama Kabupaten Kediri. Lalu kita beralih ke Ngawasondat, Ngancar, Wates, Pelosok Klaten, dan Kandat. Itu kita punya nanas. Nah, nanas ini juga menjadi primadona, artinya
Tadi masyarakat Jawa Timur, Bupati, Wali Kota, beserta seluruh jajaran yang ada di pemerintahan Jawa Timur sudah mengicipi. Termasuk beberapa konsulat jenderal dari Amerika, Jepang, dan Australia juga mengicipi nanas kami. Dan bisa dikatakan nanas kami adalah salah satu nanas terlezat yang ada di Indonesia. Lalu yang berikutnya lagi adalah teh rosella. Jadi teh rosella ini hanya ada di bagian barat sungai. Nah, ini kita sedang kembangkan betul supaya teh rosella ini nantinya bisa menjadi teh yang bisa diminum oleh seluruh masyarakat Indonesia. Termasuk mangga podang. Mangga podang ini juga mangga yang hanya bisa ditanam di beberapa kecamatan. Jadi kalaupun ini ditanam di bagian timur Kediri, artinya di bagian timur sungai, ini sudah tidak bisa lagi berbuah. Jadi hanya bisa ditanam di bagian barat sungai. Dan memang harus diakui mangga podang sendiri per hari ini mengalami penurunan karena teman-teman petani ini ingin cepat panen. Akhirnya di booster. Kualitas dari mangga podang tersendiri mengalami penurunan. Tapi kita evaluasi terus sampai ke depannya. Harapan kami nanas, kopi, mangga podang, dan teh rosella ini bisa menjadi komoditas utama yang kita akan siap ekspor. Baik, dan pastinya ini setelah mengunci 4 sektor begitu Pak, apakah ada dampak yang dirasakan begitu? Ya. Jadi itu di hulunya, di hilirnya maka kita siapkan ada garasi UMKM atau yang kita sebut dengan gerai rumah inkubasi. Jadi teman-teman yang petani nanas ini tidak menjual nanas dengan bentuk seperti ini lagi, tapi menjualnya nanti diversifikasi produk menjadi ada yang namanya pai nanas, ada yang namanya minuman nanas, ada banyak sekali jenis diversifikasi produk dari nanas tersebut. Begitu pula juga dengan teh rosella, ini nantinya juga tidak hanya kita jual dalam bentuk teh, mungkin kita jual dalam bentuk teh kering seperti ini dan siap kita ekspor untuk luar negeri. Berarti ada diversifikasi begitu Pak ya, supaya hasilnya lebih maksimal lagi dan memperoleh keuntungan juga yang lebih, profitnya lebih banyak lagi begitu Pak ya. Saya yakin juga masih banyak lagi strategi-strategi yang dilakukan begitu oleh Kabupaten Kediri. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mulai dari wilayah barat dengan potensi wisatanya lereng Gunung Wilis hingga wilayah timur dengan wisata Gunung Kelut. Melihat letak geografis Kabupaten Kediri yang diapit oleh 2 gunung, maka tingkat kesuburan tanahnya sangat bagus. Sehingga sektor pertanian menjadi salah satu unggulan dengan komoditi pangan beras organik, kopi, mangga podang, rosella, dan nanas pasir Kelut 1 atau PK1 yang kualitasnya nomor 1 se-Indonesia. Kelezatan buah yang banyak ditemui di lereng Gunung Kelut ini menjadi buah bibir saat Bupati Kediri memberikan pemaparan mengenai Kabupaten Kediri sebagai City of Charm pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-75 Provinsi Jawa Timur dan pembukaan Expo ke-9 di Grand City. Kabupaten Kediri juga bekerja sama dengan IPB. Benih nanas tersebut telah dipatenkan dan merupakan varietas terbaik di Indonesia. Seluruh bagian nanas PK1 ini dapat dimanfaatkan, sehingga tidak ada satu bagian yang terbuang sia-sia. Hingga serat nanas sedang dilakukan uji sebagai bahan pembuatan interior pesawat. Orang nomor 1 di Kabupaten Kediri tersebut menjelaskan bahwa untuk wilayah Pare, Pelemahan, Papar, dan Purwoasri merupakan sentra penghasil beras dan palawija. Tahun 2023, kita sudah siap ekspor beras organik dari wilayah Kabupaten Kediri. Wilayah Papar, Kandangan, Puncu, dan Kepung merupakan penghasil cabai. Kita akan terus lakukan diversifikasi produk. Jadi tidak hanya panen dalam bentuk cabai, tapi dijadikan dalam bentuk bubuk, sambal pecel, dan lain-lain. Kabupaten Kediri tengah mempersiapkan ekspor untuk kopi unggulan dari lereng Gunung Wilis.